Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa 'ala alihi wa sahbihi fi darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bab shaumi, bab puasa. Qala tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. وأخرج ابن ماجه والبيهقي عن عبد الرحمن بن عوف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شهر رمضان شهر كتب الله عليكم صيامه وسننت لكم قيامه فمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا kharaja min qulubihi kayawmi waladatu. Para kamu yang terdoda laki puasa ini kesuatu dosa, penghapus dosa, kita menghapus area. Benar bisa menikahi hapus, benar ini kayak hapus. Dosa area menghapus harian. Seperti belajar saya makhluk. Belajar oleh makhluk itu duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Jadi dosa saya lakukan ini kalau benar. Jadi duhur ke asar, dari asar ke maghrib, dari maghrib ke isya, dari isya dari subuh ke duhur. Ini kebenaran ini kan tiap hari. Ini kan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu penghapus dosa sehari. Pada minggu setiap minggu hari Jumat, setiap hari Jumat di dosa dari Jumat ke satu, ke kedua akan dihapus, dan ke kedua ketiga berdetahunan penghapus dosa tahunan. Ini seperti puasa Ramadan. Ini puasa penghapus dosa dikatakan. Jadi dosa yang dilakukan selama 1 tahun. Tapi tentunya jika dosa-dosa yang berhubungan dengan dosa-dosa yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya paling gampang sempurna salah dosa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana dosa-dosa saya ini melalui pokok ada itu malah ada melarang. Dosa kepada manusia, dosa kepada dengan dosa kepada dosa atau tangga itu lebih sulit daripada kita melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk pengiran kita lupa, pengiran lupa. Kita ini pangkal dosa kepada Allah nanti istighfar itu dihapus, ada menghapus harian, ada menghapus mingguan, ada menghapus tahunan, ada menghapus maksiat kepada Allah Subhanahu. Tak ini kita bisa. Syahrul Ramadan syahrul katakallahu alaikum siyamahu wa sanatu lakum qiyamahu. Faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dunihi khairun wa la tadhu. Barang siapa yang melakukan
puasa Ramadan, malamnya melakukan sholat tarawih beserta sunnah-sunnahnya kita dikerjakan karena iman kepada Allah dan mengharapkan ridho Allah, mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut seperti orang yang baru dilahirkan, tidak ada dosa tadi. Pun orang yang mereka betul-betul melakukan puasa Ramadan. Jadi siang mereka melakukan puasa Ramadan, siang mereka puasa. Pas malam mereka melakukan sholat tarawih. Kalau dia mulai sholat tarawih, sunat-sunat selain mereka dilakukan. Bulan puasa bulan puasa kita bergerak melakukan sunat, kalau tidak dilakukan seperti sholawat sholat rawatib, sholat rawatib sebelum sholat subuh, sholat fajar 2 rakaat, kemudian tasbih 2 rakaat sebelum subuh, terus sebelum zuhur 4 rakaat, setelah zuhur 4 rakaat. Di KM bercerita pada bulan Ramadan. Kalau bulan puasa, sholat sunnah yang dilakukan, sebelum Ramadan, sebelum fardhu atau sunat-sunat rawatib atau sunat-sunat yang lain, kita pahalanya sama dengan kita melakukan ibadah-ibadah fardhu. Naik terus. Tapi kalau kita melakukan sholat fardhu, beda dengan melakukan sholat zuhur, melakukan sholat asar, melakukan sholat maghrib, isya dan subuh, ini pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 70 kali lipat. Betul Allah. Kejar lagi betul. Sampai betul. Berbayar berapa? Kalau dilipat gandakan sampai 70 tingkatan, sampai 70 derajat. Tetapi kalau sholat sunnah yang dilakukan di bulan Ramadan itu maknanya sama dengan fardhu. Kalau fardhu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ke 20 kali. Ini kalau dikerjakan di luar Ramadan, itu berlipat gandakan tidak sampai tidak sampai signifikan dengan misalkan sampai di bulan Syawal melakukan sholat sunnah, beda, tak sampai. Tapi kalau bulan Ramadan ini kadang-kadang hebat bulan Ramadan tidak. Wa Ahmad an Abi Hurairah an shoma Ramadan imanan wa ihtisaban yughfiru lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Diceritakan dari Imam Ahmad diceritakan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban yughfiru lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Barang siapa yang melakukan puasa Ramadan dengan didasari iman dan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Guna bahasanya puasa Ramadan, tapi didasari iman membela berdiri karena Allah, bukan karena dia memang betul-betul kita ingin mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa selesai. Dikatakan penghapus ini
Lebih dari istighfar. Panjenengan sama apa itu istighfar. Itu belum tentu. Istighfar sampai saya Astagfirullahaladzim. Istighosah Astagfirullahaladzim. Belum tentu nih. Ini kadang kanjeng Nabi, panjenengan udah bahasa Ramadan dengan didasari iman dengan arah kepada Allah Subhanahu wa taala, dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang di semua orang dimuliakan tanpa melalui proses istighfar. Bosok aja di dapat jinak nafas. Kalau niat udah nafas, mana yang bisa boleh semua orang. Kata niat saya puasa waktu Ramadan karena kan kita masalah, tapi dengan bisa menghapus dosa yang telah lalu berdosa yang dan empat. Kalau dosa yang akan masih kita akan masih belum melakukan dosa yang akan datang. Kalau sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosa yang telah lalu, dosa yang telah kita kerjakan, nanti kita masuk akal. Semua orang yang mengira dosa saya mulai tahun yang kemarin tahun 2023 sampai 2024 ini kan sudah dikerjakan, kita masuk akal kalau. Tapi kalau dosa yang masih belum kita kerjakan, ini kan bukan asal dosa yang akan datang. Hukum dosa belum dikerjakan oleh sebelumnya. Ini penafsiran ulama tidak ada dua. Senurut situ diberi panggilan hijau. Hijau kota Perak saling mengira kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kedepannya diberi panggilan mereka. Tepat itu yang akan datang di tepat. Sedang Allah Subhanahu wa taala. Jika pertama, tema aku di bagian, tema aku dosa. Iya di bagian. Jika dalam silat itu. Nomor dua, misalkan kita terlanjur untuk yang akan datang pada kita bagian kita. Apa terlanjur melakukan dosa, tapi memang betul-betul diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pengampunan mereka pun disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dosa yang akan datang diampuni jika melalui dua jalur. Yang pertama masa yang memang betul-betul dijaga. Yang kedua memang oleh Allah Subhanahu wa taala kita terlanjur melakukan dosa yang akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa anhu man adara Ramadan. Man adara Ramadan wa alaihi min Ramadan syai'un fa innahu la yuqbalu minhu hatta yasum. Barang siapa yang nuntut Ramadan, tapi Ramadan yang telah lalu mempunyai bukan bulan Ramadan. Barang siapa yang nuntut bulan Ramadan, tapi di Ramadan yang telah lalu kita masih mempunyai tanggungan, maka pernikahan ini dikembangkan dulu. Kalau kita sudah terlanjur, barang siapa yang menemukan Ramadan, tapi di Ramadan yang telah lalu, Ramadan yang kita lalui, mereka masih mempunyai kita. Orang yang bulan
Tapi di Ramadan yang terakhir dikasih ada berhutang Ramadan. Maka mereka tekadnya pasal Gusti Allah Subhanahu wa taala sampai Ramadan mereka bisa meraih. Dikaimbas dari ini. Kula menjenengan tadi apa asal dengan kita orang maka di waktu selanjutnya atau berikutnya betul-betul harus hati-hati. Kula berpegang betul-betul hati-hati puasa kita memang betul-betul harus dijaga. Kenapa? Karena memang imbas dari puasa. Kalau kita nutup Ramadan bulan ini, tapi di bulan dan tahun yang kemarin kita masih mempunyai kandungan, padahal puasa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena puasa ini ibadah sah. Asa kita hebat, asa kita hebat. Kalau asahnya sah, tapi tidak diterima, sah cuma sebatas asah, tapi diterima masih belum tentu. Kalau asahnya sah, karena kita sudah melakukan kewajiban sehingga kewajiban kita gugur, misalkan sholat atau puasa. Puasa kita sah, ya sudah selesai. Untuk tahun berikutnya atau bertahun-tahun atau bulan-bulan berikutnya kita tidak dianjurkan, tidak diwajibkan untuk mengqadha karena ibadah kita, sholat kita, puasa kita sudah sah. Tapi masalah diterima atau tidaknya kita masih tunggu dulu. Jadi sesuatu amalan ibadah, walaupun itu sah, tapi masih belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tergantung di situ ibadahnya amal memang betul-betul tidak dilaksanakan Allah Subhanahu wa taala. Apa karena faktor yang lain? Maka di situ masalah tasawuf pendidikan. Kita belajar fikih, tapi makin masih memerlukan proses untuk menata diri dan hati. Karena bagus ini, bagus. Jika mereka ibu berdiri besar, berdiri masalah lain. Karena mereka berguna hati. Sehingga kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara zahir mereka sah sesuai dengan aturan yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan batin kita dengan proses bersehat di luar dari bersih baru ibadah sehat. Kita dapat masalah Allah Subhanahu wa taala. Di antara kita ini kan memang kalian berbeda atau yang sudah menjadi otak kita tidak. Tinggal lain berbeda itu, tapi imbas sobat kita masalah diterima atau tidaknya ibadah. Misalkan kita tahun kemarin masih mempunyai hutang, bukan puasa atau bukan ibadah-ibadah yang lain, mempunyai hutang sholat, maka kita harus cicil. Tapi kalau sampai mempunyai hutang tahun kemarin sampai bulan puasa sekarang sebelumnya, itu sampai wajib menjadi wajib qadha, wajib nyawa. Setelah Ramadan sekarang, misalkan tahun kemarin kita bodoh, tidak melakukan puasa selama 6 hari di tahun kemarin karena faktor enteng, karena kelonggaran. Sebelum Ramadan sekarang masih banyak 11 bulan kan masih longgar, saatnya bulan Syawal, bulan Rajab, bulan Ikat masih bisa kita nyambung puasa yang kemarin sampai berlanjut ke Ramadan sekarang. Pelambos nanti otak. Maka dikatakan kewajiban untuk bulan Syawal kita nyawa, tapi sampai setiap bulan benar sampai lanjut
sampur. Sampur nikah petong on. Biasanya yang tahu ukuran on itu ibu-ibu. Namun tetap bagaimana ada yang 7,5 on. Kalau 1 kilo dia kan sana. Kaleng susu biasa. Kalau 1 kilo 4 kaleng susu, ukuran 4 kaleng susu itu biasa 1 kilo. Ya bu, belum pernah bu. 1 kilo itu biasanya 4 kaleng susu, betul 4. Berarti itu kalau 7 agak 75, ada yang mengatakan 8 on. Anggap kita celok 3 kali susu, kita sambut 3 kali susu ini kan lebih kan 3 kali susu. Jadi boleh berbandingan untuk manja benar kita jika pakai restoran. Jadi kalau sampai sebulan perjalanan itu sesak. Misalkan sebulan tahun-tahun kemarin kita puasa sampai terus sebulan bersama ini kan itu menjadi kemudian ini kebenarannya belum 8 on. Maka kalau ada 1 bulan berarti agak 25 kilo. 1 sak wajib kita pakai miskin 40 jalan. Bulan sabar waktu kewajiban. Wa Abu Ya'la bin Abbas qawaid din thalathatun alaihinna ususal Islam man taraka wahidatan minhunna fahuwa biha kafirun halalun tabih syahadatu an la ilaha illallah was salatul maktubati wa shaumu ramadan. Jadi kaidah-kaidah agama menikah bisa didasari kalaupun telok perkara ini di seluruh Islam mereka. Jadi kan bertumpu otak fondasinya dengan telok. Maka oleh salah satu seseorang melakukan atau meninggalkan salah satu yang tidak nikah, maka berarti ini orang nikah kafir. Kita belut nomor situ ini dasar doa Islam semua nomor situ syahadatu an la ilaha illallah padahal syahadat jika nomor situ syahadat yang ada sah. Jadi kalau orang tidak bersyahadat maka dia dikatakan tidak bersyahadat berarti kafir. Nomor 2 wassalatul maktubatu salat sunat kontrol. Jadi pengen orang tidak melakukan salat 5 waktu itu berarti bahwa kafir. Yang kedua, benih itu boleh. Tapi ini kan ada ulama di ada pejabat yang kita pakai tak boleh memang gantung kalau langsung kita kafir. Halal itu halal dah. Jika dia kau belum kafir, positif orang yang tidak bersyahadat. Nomor 2 orang yang meninggalkan sholat lewat 5 waktu. Jika pun langsung dinyatakan kafir darahnya halal. Jika digantung. Tapi yang kita pakai mereka masih diberi boleh. Pas langsung dinyatakan kafir, tapi di dalam proses mereka tidak sholat faktor apa? Baru dari
dari unsur-unsur tadi, dari unsur-unsur bahwa dari faktor-faktor yang ada yang muncul dari dirinya, kenapa dia tidak sholat? Apakah panas? Apakah karena dia menentang terhadap agama atau dengan faktor-faktor yang lain? Maka di situ nanti ada penentuan masalah kafir tidak. Tapi bukan kata kafir. Tapi yang jelas itu salah aja. Orang yang meninggalkan sholat 5 waktu. Jadi dalam situasi dan kondisi seperti apapun kita tetap diwajibkan untuk menegakkan sholat 5 waktu. Ibu tidak mendapat mantan, bagaimana nanti antara mati lama pas sholat tak bisa pada hari itu saya juga ada satu melakukan tidak melakukan sholat, yang kedua pokok orang lain padahal menstruasi bilangnya padahal tidak justru Gusti Allah misalkan wa fi riwayatin man taraka min hudawaidan, barang siapa yang meninggalkan di antara 3 hati, yaitu syahadat la ilaha illallah, yang kedua salat makruh, puasa Ramadan, dan ketiga tidak melakukan puasa Ramadan. Ini kan sudah dinyatakan makruh. Mutar orang yang haji kan bukan orang mampu haji tapi tidak melakukan haji. Orang bisa membayar zakat tapi tidak membayar zakat. Di sini tidak menjadi faktor atas kekafiran mereka. Tapi yang menjadi penyebab kekafiran seseorang, 1 tidak bersyahadat, nomor 2 tidak melakukan sholat 5 waktu, yang ketiga tidak melakukan puasa Ramadan. Padahal rukun Islam ini kan lemah. Pada hajinya ada zakatnya. Tapi di sini yang kedua, kalau meninggalkan haji atau meninggalkan zakat, ini masih tidak menyebabkan orang tersebut menjadi kafir. Tapi berarti itu berpaham. Wa Abu Dawud wal Nasa'i, dan menceritakan Abu Dawud wal Nasa'i, man taraka min wa'idatan wa billahi kafir wa la yakunu minhu sarfun wa la adun wa haladahu wa ma'ahu. Jika pada segitu artinya pada segitu. Jadi lewat hadis di atas itu pun orang yang kalau tidak meninggalkan 1 di antara yang 3 tadi, yaitu syahadat, 2 tidak sholat, 3 tidak melakukan puasa, langsung kafir. Nah, ini sama. Ada 2 hadis. Tadi hadis yang pertama, yang kedua, mantar yang bernama hidayat maupun lagi kafir. Wala yakun min huzarun wala adun wa waqadahu wa malu. Pada memang ibadah waktunya tidak diterima, juga amal sunnahnya tidak diterima. Kalau itu tidak melakukan sholat dan tidak melakukan puasa, percuma. Sedekah. Kalau sedekahnya luar biasa hebatnya. Kalau masyarakat itu, tapi dia tidak melakukan sholat, tidak melakukan puasa, percuma. Karena stempel itu utama sholat itu menjadi stempel pandangan. Sampai urus-urusan ini, urus sesuatu, urus logi, baik kecamatan atau gubernur atau RT atau RW, tandaan tidak ada pasti dosa. Sholat tidak ada. Jadi apa? Seluruh amal baik seseorang ini tergantung daripada sholat. Sholat itu jadi penentu.
sholat kita betul. Wa Abu Dawud wa Nasa'i wal Tirmidzi wal Baihaqi wa Ibn Majah wa Muslim an Abi Hurairah man afṭara yawman min Ramadhan min ghairi rukhsatin rakhasahullahu lahu wa la ma'din lam yakfihi shawmul jahdi kulluhu wa in shawahu. Ikat dalam satu hadis, barang siapa yang tidak melakukan puasa sopone wong enak poso Ramadan atau tidak memang sudah niatan tidak berpuasa di bulan Ramadan, atau kita melakukan puasa tapi tanpa ada uzur syarat, dia berhenti di tengah jalan. Kalau niat tadi maknanya saya puasa besok, puasa Ramadan besok karena Allah, baru saya besoknya yang belum, tidak ada alasan yang diperbolehkan oleh syariat, tidak tahunya dia langsung minum rokok, langsung apa? Maka kalau dengan di kantor, di gedung Nabi, gedung kita, di sabda Nabi Muhammad SAW, maka dia walaupun disauri tidak cukup disauri 1 tahun. Sampai tak paksa lagi, sampai di kesampaian puasa yang tidak melakukan puasa 1 hari, di kesampaian nyaurnya 1 tahun kita tidak tahu. Boleh duduk tempat mana hidup kita, syarat tempat kita. Di kemudian boleh dibukti. Sampai tak pasti tahun makin, tahun sekarang atau tahun yang kemarin kan tidak puasa. Kalau yang terlanjur ini tidak masalah, tidak ada masalah, tapi berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala di saat yang sudah terlanjur tidak puasa tanpa ada waktu. Jadi untuk selanjutnya kita harus perbaiki, jangan sampai terulang kembali tidak puasa tanpa waktu syariat. Itu berdepannya orang yang tidak berpuasa 1 hari tanpa ada urusan, jika walaupun disambut 1 tahun pun dengan masih hidup. Dalam kitab mana itu diterangkan minum ini 1 tahun ini bukan dia untuk kalau sekarang kan 1 hari puasa, 1 hari berhenti makan, puasa 1 hari berhenti makan, tiap hari kan puasanya. Di kesampaiannya di 1 tahun full, tak ada istilah sahur, tak ada istilah makan. Ini 1 tahun lamanya. Dikasih belum nutup, meninggalkan puasa. Sahur yang setahun full minggu kalau kita ada mana hidup kita minggu pakun tak sahur yang masak setahun 3 pakun tak cukup. Tanpa wudu yang udah wudu kita seperti sakit perut luar biasa hebat, tidak boleh tidak harus minum obat atau apa. Jadi tidak ada masalah karena di mana ada wudu. Atau kita suntik, kita katakan kalau memang suplemen yang dimasukkan ke urat ini yang bisa membatalkan puasa. Suntik apakah membatalkan puasa? Ini tergantung suntiknya. Kalau suntiknya itu berbentuk suplemen seperti misalkan vitamin dan lain sebagainya, atau infus, tapi masuknya dari urat yang di dalam ada organ, maka di situ
puasanya batal. Dan orang itu dua gitu. Ada orang yang memang kayak senang, ada orang yang kayak senang, di dalamnya cuma bolong, mirip senang, tidak ada tiga bunuh. Jadi kalau dokter kadang kan nyari disuntikan nah itu yang membatalkan puasa. Jika betal ya, ulama sepakat membatalkan. Kalau suntiknya lewat bulan yang bulan itu ada program. Bener orang sih bener cewe saat satu pagi dek orang sih bener bunlongan. Tapi kalau orang sih ada bunlongan, apa kalau yang sudah hobi ini ketidak membatalkan puasa. Misalkan itu kopi kan asal dokter romo-romo motorin apa tampak langsung berdulu kan tidak sadar itu coba pada ini langsung karena mereka tidak mengenal, tidak melalui urat. Kalau dibokong tidak melalui urat atau yang sini tidak melalui urat. Tapi kalau yang lewat sini ini biasanya jika kaki sakit di orang cari mana yang bolong pasangannya. Nah ini kebiasaan. Nah ini keseluruhan. Jadi tengah-tengah masalah pasang, masalah bagian kita butuh tengah-tengah. Mungkin di benar-benar waktu di jadi kalau kita tidak puasa tanpa ada betul dikekengin bahwa disahuri 1 tahun full jika waktu belum tutup tak apa sehari nyawa setahun. Jadi setahun belum lama mungkin udah bukan setahun jika ada bukan. وأبو داود والنسائي والترمذي والبيهقي والنووي وخزيمة عن أبي هريرة عن أفضل يوما من رمضان كان غير مصدق رخصه الله له ولا عادل لم يدره صوم الدهر كله. Tidak cukup tanpa wa in shawahu. Qala Ali, ada urusan Sayyidina Ali bin Abi radhiyallahu anhu, man afṭara yawman min Ramadhan la yuqdi shaum. Sama pemahamannya dengan hadis yang tadi. Hadis yang tadi hadis yang pertama dengan hadis yang kedua, orang yang tidak melakukan puasa atau mungkin berhenti di tengah jalan tanpa ada berusaha, maka dia tidak akan bisa terpotong dengan puasa 1 tahun penuh, opol setahun. Jika ada bukan, ada sahur. Ini sampai berkode ya. 1 tahun full tidak ada sahur karena mungkin kan habis. Misalkan bisa puasa 1 tahun tetap tidak bisa nutupi terhadap puasa yang kita tinggalkan tanpa udur. Qala an-Nakhai, kalau yang mana hidup an-Nakhai di fakta ini biasanya mana di kiai maus membaca an-Nakhai. Qala an-Nakhai nama Al-Qur'an min Ramadhan yajibu alaihi 3,000 yawmin والذي عليه أكثر العلماء أنه يجزئ عن اليوم
Yaumun walau absar minhu. Tapi ulama kita sepakat di sepakat. Jika bila saja itu berbeda, bukan Nabi dulu karena tak pasal sehari dia foto 10 tahun dengan tak foto. Tapi betul pak ulama saya terutama ulama fakih dan misalkan 1 tahun kemarin itu tidak melakukan puasa tanpa foto karena malas atau karena gimana, maka kita tetap dibotok 1 hari. Bodohnya tetap 1 hari. Ambil dari yang paling ringan, dari kalau yang ditinggalkan tahun kemarin 2 hari tidak melakukan puasa, maka dibotok 2 hari. Dibotok 2 hari itu sudah cukup. Wallahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.